Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang Asesor Serdos tahun 2026. Perkenalkan, saya Nurse Florida Lisafia Panggus, Magister Keperawatan dengan NIDN 11190785502 dan NUPTK 1051 76366423173. Saya merupakan dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Video ini untuk memenuhi kelengkapan PDD UKT PT 2026 bidang pengajaran mata kuliah pelayanan primer dengan kode WAT 602 bobot 4 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6 atau tingkat 3. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan ilmu penunjang pelayanan primer, berfokus pada konsep PHC, asuhan keperawatan komunitas, peran puskesmas, serta ilmu penunjang epidemiologi, biostatistik, demografi, dan kesehatan lingkungan. Metode pembelajaran, diskusi, dan praktik lapangan. Capaian pembelajaran lulusan yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Salah satunya adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, di mana asuhan diberikan dengan mengutamakan keselamatan klien, mutu pelayanan, dan prinsip caring sesuai kode etik profesi keperawatan. Untuk capaian pembelajaran dan materi pada mata kuliah ini terdiri dari bahasan utama, konsep PHC dan keperawatan komunitas, faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, konsep puskesmas, ilmu penunjang meliputi biostatistik, epidemiologi, demografi, dan kesehatan lingkungan, sistem dan kebijakan kesehatan di Indonesia, serta asuhan keperawatan komunitas mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Sistem pembelajaran menggunakan synchronous learning, yaitu tatap muka di kelas, dan asynchronous learning melalui platform Sevima. Pendekatan yang digunakan yaitu DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proporsi penilaian, teori 60% terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, untuk praktik 40%, nilai akhir dihitung dari 60% teori ditambah 40% nilai praktik. Demikianlah pengantar mata kuliah pelayanan primer yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran dengan topik konsep primary healthcare. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Saya minta suster untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan cintamu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih atas hari baru, kesehatan baru, dan juga nafas kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dan pada hari yang baru ini juga ya Tuhan, kami mohon hadir-Mu bersama kami, kuasa Roh Kudus-Mu bersama kami untuk memulai aktivitas kami sebagai mahasiswa, mahasiswi di tempat ini. Pada saat ini kami mau menerima pembelajaran dari dosen kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar apa yang diberikan oleh dosen kami dapat bermanfaat bagi kami untuk masa depan kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dari kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Semuanya ini ya Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster untuk doanya. Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah siap untuk menerima perkuliahan hari ini? Siap. Ya, jadi sesuai dengan kontrak kita tadi saat saya menjelaskan kontrak perkuliahan, kita lanjut pada pertemuan pertama untuk topik pelayanan kesehatan pada primary healthcare atau PHC di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian pernah tidak mendengar apa itu PHC, primary healthcare atau pelayanan primer? Pernah ada yang mendengar? Belum ada yang pernah mendengar. Baik. Nah, jadi pelayanan kesehatan primer atau primary healthcare ini adalah pelayanan sebagai garda terdepan ya untuk melayani masyarakat khususnya pada bidang kesehatan. Nah, tujuannya kenapa ya kita harus mempelajari ini? Ada yang tahu? Ya, supaya kalian sebagai calon perawat nantinya ini memahami bagaimana sih layanan primer ini di Indonesia. Ya, bagaimana modal kalian sebagai calon perawat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat nantinya. Nah, pada materi ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait pengertian, yang kedua latar belakang, tujuan, dan elemen-elemen dari PHC itu sendiri. Nah, definisi PHC berdasarkan deklarasi Alma-Ata. Yang pertama, menurut WHO dan deklarasi Alma-Ata tahun 1978, PHC ini adalah kunci utama untuk mencapai kesehatan bagi semua. Nah, pertama kali PHC itu diperkenalkan oleh WHO pada tahun 70-an. Tepatnya saat itu negara-negara ini berkumpul di Kazakhstan ya untuk membahas tentang masalah kesehatan di dunia. Itu adalah awal mulanya. Ya, awal mula kenapa ada PHC ini sendiri. Nah, kemudian PHC itu juga berfungsi sebagai kontak pertama individu. Individu itu siapa? Individu itu baik keluarga dan masyarakat dengan sistem kesehatan nasional yang ada di Indonesia. Kalau kita mau melihat bukti nyata dari PHC atau layanan primer itu ada di mana? Kira-kira ada yang punya gambaran di mana sih kita bisa melihat layanan primer? Puskesmas, betul sekali ya. Jadi PHC itu akan kita lihat atau layanan primer akan kita lihat di puskesmas. Itu adalah garda terdepan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan atau mewujudkan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Nah, untuk target nasionalnya, PHC ini adalah esensial, adalah hal yang esensial atau yang paling dasar dalam mewujudkan target kesehatan nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat luas. Jadi diharapkan dengan adanya PHC, ya PHC inilah adalah tadi garda terdepan yang paling utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat luas. Nah, di sini bisa terlihat. Baik. Jadi PHC atau primary healthcare ini merupakan pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum ya, baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri. Jadi ada self-reliance dan masyarakat dapat menentukan nasib sendiri atau self-determination.
Jadi diharapkan bahwa dengan adanya PHC tadi kan sebagai garda terdepan dengan yang mudah dijangkau dalam hal apa? Misalnya dalam hal jarak, dalam hal biaya, dalam hal pemberian informasi-informasi kesehatan yang esensial itu didapatkan di layanan primer atau di PHC ini sendiri ya. Kemudian latar belakang adanya PHC ini sendiri dilihat dari adanya ketimpangan global yang mendalam. Visi ini dipicu oleh Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 sebagai komitmen pemerataan akses bagi setiap individu tanpa kecuali. Nah, tadi di awal Ibu sudah sebutkan bahwa ternyata PHC ini lahir dari bertemunya negara-negara sedunia gitu ya di Kazakhstan. Artinya apa? Oh, ternyata masalah layanan primer ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Seluruh dunia menganggap masyarakat itu harusnya mendapatkan layanan kesehatan loh gitu kan. Tapi ternyata kok belum merata. Akhirnya terwujudlah yang namanya PHC ini. Di seluruh dunia pada saat sebelum ada PHC ini, dokter sentris ya, sifatnya sifat dari apa namanya layanan kesehatan itu adalah dokter sentris, kemudian berpusat di kota, puskesmas juga adanya di kota, biaya juga tidak murah ya, penyakit menular juga saat itu masih sangatlah tinggi. Makanya seluruh dunia yang diinisiasi oleh WHO melihat ini adalah suatu masalah dan harus diatasi dengan dilahirkannya Deklarasi Alma-Ata yang membahas tentang primary healthcare ini atau layanan primer. Nah, strategi utama PHC di Indonesia. Di Indonesia sendiri, PHC ini dianggap bahwa harus merupakan kerjasama multisektoral, yaitu melibatkan di sini ya, melibatkan berbagai lembaga pemerintah dalam koordinasi pelayanan kesehatan primer. Tidak bisa sendiri, misalnya Kementerian Kesehatan mau berupaya sendiri supaya masyarakatnya sehat, tidak bisa. Jadi harus kerjasama lintas sektor, pemerintah harus ada di dalamnya. Misalnya melibatkan, kalau misalnya di desa melibatkan pemerintah desa untuk pembentukan kader kesehatan. Nah, jadi kan tidak hanya bagian misal dari puskesmas saja yang bekerja keras untuk meningkatkan derajat kesehatan, tetapi dari pemerintah setempat juga berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian adanya partisipasi masyarakat. Di sini pemberdayaan masyarakat itu sangatlah diharapkan ya, di mana dengan partisipasi masyarakat maka mendorong peran aktif warga dalam upaya kesehatan mandiri secara berkelanjutan. Tadi adanya kader kesehatan yang dibentuk di masyarakat. Nah, itu merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat. Teknologi tepat guna di mana penggunaan inovasi teknologi yang efisien dan aksesibel bagi seluruh publik. Teknologinya kalau di layanan primer itu misalnya apa? Misalnya oralit, ada anak diare atau ada pasien diare, maka penanganan pertama teknologi tepat gunanya adalah pemberian oralit. Oralit bisa dibuat sendiri tidak? Bisa kan, jadi tidak perlu juga kita harus membeli bubuk oralit, tetapi dengan adanya barang-barang kearifan lokal di rumah itu bisa kita gunakan untuk menjadi oralit. Prinsip dasar pelayanan kesehatan. Jadi, fondasi nilai utama dalam menjalankan program pelayanan kesehatan primer atau PHC di Indonesia untuk mencapai kesehatan bagi semua masyarakat adalah yang pertama, harus adanya keadilan akses. Adanya pemerataan akses layanan bagi seluruh rakyat. Menurut kalian, kalau di tempat kita ini ya,
Sudah merata belum? Sudah merata belum? Keadilan akses ini sudah adil belum ya? Betul, tetapi sudah diupayakan. Kenapa? Gimana contohnya? Adanya Pustu, Poskesdes, Polindes. Nah, itu kan berada untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih terpencil. Nah, harapannya dengan diadakan unit-unit tadi itu menjadi salah satu cikal bakal keadilan akses ya bagi seluruh masyarakat. Di tempat kalian tinggal ada ada Polindes, ada Pustu? Ada kan? Paling banyak Pak, Poskesdes ada tidak? Ada ya. Nah, jadi itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk keadilan akses ya buat masyarakat. Kemudian upaya pencegahan dengan penekanan prioritas pada tindakan preventif. Tindakan preventif yang seperti apa sih yang dilakukan? Bukti nyatanya seperti apa sih tindakan preventif yang dilakukan? Ayo apa? Apa? Septia? Preventif. Seperti edukasi ke masyarakat itu. Edukasi ke masyarakat itu bisa masuk pada ranah promotif. Selain itu apa? Cek kesehatan ya. Cek kesehatan itu merupakan salah satu bentuk dari upaya preventif ya. Nah, kemudian tadi teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan lokal Indonesia tadi ya, contohnya Oralit ya yang bisa dilakukan. Kemudian lintas sektor, penguatan keterlibatan sektor secara terpadu ya. Tadi kerjasama lintas sektoral. Nah, PHC ini sendiri memiliki tujuan secara umum adalah untuk mencoba bahwa masyarakat menemukan kebutuhannya terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Jadi harapannya adalah semua masyarakat ini mendapatkan penyelenggaraan kesehatan yang disediakan oleh siapa? Oleh petugas kesehatan ya. Kemudian secara khusus pelayanannya ini harus mencapai seluruh penduduk yang dilayani. Jadi tidak boleh ada pilih-pilih pasien. Oh, saya mau ini karena sukunya sama, agamanya sama. Oh, itu orang saya, itu tidak boleh. Ya, jadi harus diberikan secara merata, semuanya harus dilayani. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani berdasarkan akan kebutuhan medis dan keperawatan dari populasi yang dilayani. Kemudian pelayanan juga harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, tadi itu ya. Jadi kita harus bekerja sama atau kerjasama lintas sektor tadi sehingga kita dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Contohnya apa? Dengan adanya kader ya, kader kesehatan tadi ya. Kader kesehatan itu dibentuk di masyarakat ya. Dan bisa kita dibimbing atau dibina oleh petugas kesehatan. Nah, ada 8 elemen dari PHC. Yang pertama adalah pendidikan dan gizi masyarakat, pendidikan kesehatan dan perbaikan gizi nasional, sanitasi dan air bersih, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, KIA, KB dan imunisasi, kesehatan ibu anak, pencegahan penyakit menular, pengobatan dan obat esensial, layanan penyakit umum dan obat-obatan pokok. Jadi ini bisa kita temukan kalau misalnya kita berobat ke puskesmas, kita kan melihat oh ini ada layanan ini loh, layanan penyakit menular, ada layanan KIA, layanan remaja, ada layanan umum, ya kan? Sudah pernah di puskesmas kan?
Sudah dapat gambaran ya? Nah, ruang lingkup untuk program kesehatan ini dari layanan primer atau PHC ini. Tadi aksesibilitas merata, mencakup seluruh lapisan masyarakat ya, mencakup seluruh lapisan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang sama. Kemudian promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan, mengutamakan aspek pencegahan dan promosi kesehatan secara luas guna meningkatkan derajat kesehatan nasional. Kemudian layanan yang terintegrasi untuk kuratif dan rehabilitatifnya. Jadi ini adalah integrasi layanan medis tingkat pertama yang terpadu untuk menangani berbagai kondisi medis yang di awal. Peran tenaga kesehatan. Secara kalian tahu apa saja peran tenaga kesehatan? Sebagai satu, ini ada nih, fasilitator masyarakat ya. Di sini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat. Terlibat di mana? Untuk terlibat memperhatikan kesehatan di lingkungan. Kemudian penyediaan layanan dasar, memberikan pelayanan medis yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Nah, jadi pelayanan primer ataupun primary healthcare ini merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat, di mana yang pertama puskesmas memegang peranan vital sebagai pintu utama dalam sistem kesehatan nasional. Kemudian pusat penggerak sebagai memiliki fungsi utama ya dalam menggerakkan pembangunan yang memiliki wawasan yang sifatnya global. Kemudian pemberdayaan, mengaktifkan peran serta masyarakat dan meningkatkan derajat bangsa ya, meningkatkan standar kesehatan di masyarakat. Bagaimana implementasinya? Implementasinya bisa dilihat dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Tadi contohnya dengan adanya kader kesehatan, kemudian tingginya partisipan yang hadir. Misalnya pada saat imunisasi, ramai tidak ibu yang datang membawa anaknya. Pada saat posyandu lansia, ramai tidak lansia yang hadir. Kalau misalnya seperti itu, artinya kan bisa dinilai bahwa mereka memiliki kesadaran terhadap kesehatan dirinya sendiri maupun anak dan keluarganya. Nah, digitalisasi layanan kesehatan sebagai bentuk adaptasi modern, adanya integrasi teknologi mutakhir dalam sistem PHC akan menjadi aspek penting di era transformasi digital saat ini. Sekarang kalau misalnya banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk mengecek kesehatan secara manual kan. Misalnya kalau kita lihat ada untuk mengecek tekanan darah, ya kan, bisa di-download biasanya di Google. Nah, kalau misalnya menemukan ternyata tekanan darahnya tinggi, nah itu menjadi warning buat si penderita untuk segera mengambil tindakan selanjutnya. Ataupun misalnya warga juga sekarang udah pintar, banyak yang sudah memiliki alat cek kesehatan sendiri. Ya. Kemudian indeks maturitas. Pengembangan instrumen indeks maturitas digital akan mengukur dan meningkatkan kualitas layanan primer. Kemudian adanya integrasi data, pemanfaatan data terintegrasi sebagai kunci utama pengambilan kebijakan kesehatan yang akurat dan tepat sasaran. Itu kalau misalnya kita lihat dari kebijakannya. Tantangan dan masa depan PHC ya. Jadi bisa dilihat bahwa PHC tentunya akan tetap memiliki tantangan di kedepan harinya. Semakin
luas wilayahnya, ya semakin banyak daerah-daerah terpencil, artinya itu menjadi aware ya, menjadi apa ya, warning buat tenaga kesehatan bahwa mereka pasti membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Maka diperlukan adanya kerjasama lintas sektor dan adanya kualitas SDM kesehatan yang mumpuni supaya tantangan-tantangan ini di era kedepannya bisa teratasi. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Lila. Baik, jadi di sini saya izin bertanya Ibu mengenai materi yang sudah disampaikan, bahwa dapat diketahui mengapa ketimpangan distribusi nakes seperti dokter atau perawat antara kota besar dan daerah terpencil itu masih menjadi tantangan atau masalah di Indonesia sampai saat ini. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Jadi inti pertanyaannya adalah mengapa ketidakmerataan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, begitu ya. Nah, hal ini bisa dilihat, mungkin kita juga harus mengakui bahwa adanya fenomena di mana nakes juga banyak yang ada yang memilih untuk tidak kembali lagi ke tempatnya. Itu ataupun tidak memilih untuk berkarya di daerah terpencil. Maka mungkin bisa dikembalikan ke kalian gitu ya. Kalau kalian nanti lulus gitu, apakah kalian mau menjadi perawat yang sampai ke pelosok? Nah, itu bisa jadi gambaran tuh ya. Kira-kira kalau misalnya kalian pada mau stay-nya di kota gitu, pasti semuanya pada mau di kota kan? Yeah. Nah, kalau semuanya pada mau di kota, merata tidak nakesnya kita? Yeah. Tidak. Nah, itu ya Lila ya. Itu salah satu hambatan dan tantangan juga gitu ya buat nakes untuk memberikan dirinya bahwa nanti saya mau enggak bertugas di daerah yang terpencil. Melepaskan semua kenyamanan. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin memberikan tanggapan di tempat saya berada, bagaimana sih seperti itu layanan primernya? Ada lagi? Baik, saya harap dan saya rasa semuanya sudah mengerti ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita absensi dulu ya. Oke, silakan absensi terlebih dahulu. Nanti untuk materi dapat kalian ambil ya, untuk materi dan RPS dapat kalian ambil di @link. Baik. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Ibu harap apa yang bisa Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dan berguna untuk kalian di kemudian hari. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi.